Ya, Yohanes 14 ayat 16. Dua, tiga, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab tetapi amin, katakan menyertai. Jadi hal-hal yang penting kita perhatikan adalah bagaimana firman Tuhan katakan bahwa ya kita akan meminta kepada Bapa, yaitu seorang penolong kepada kita supaya menyertai kita. Saudara, Bapak disertai. Mau ya? Biarlah perjalanan hidup kita disertai Tuhan, pekerjaan kita disertai Tuhan, rumah tangga kita disertai Tuhan, bisnis kita disertai Tuhan, pendidikan anak-anak kita juga disertai Tuhan. Ya, sehingga kita terhindar dari mara bahaya, kecelakaan, mati muda, bahkan juga dijauhkan dari penyakit apapun bentuknya. Itu kalau penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya saudara dan saya sudah memiliki roh kebenaran. Ya, makanya saudara teruslah belajar minta benar sama Roh Kudus supaya saudara bisa menikmati akan janji-janji Tuhan. Minta terus kebenaran yang daripada Roh Kudus untuk memimpin di dalam kehidupan kita ini, supaya kita lebih mengenal lagi siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percaya dalam hidup kita ini, supaya kita tidak tersesat. Katakan tidak tersesat. Ya, karena itu mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita adalah jemaat-jemaat yang bertumbuh, jemaat-jemaat yang dewasa. Pertahankan di dalam dirimu, ya, yang sudah setia. Saya katakan tadi bulan Januari, Februari, kita masuk lagi di Maret, ya. Mari di bulan Maret ini kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan, kita mau lagi mencintai Tuhan, ya. Jangan sampai saudara lemah, ya. Jangan saudara terpengaruh oleh kiri kananmu. Ya, ada dulu jemaat di tempat ini mendaftar sakit-sakitan, hampir mati lagi. Ya, sudah sakit-sakitan hampir mati. Ya, akhirnya saya punya belas kasihan, saya ingin melayani dia, saya doakan. Apa komitmenmu sama Tuhan? Ya, dia katakan, ya aku mau sungguh-sungguh. Ternyata saudaraku dia sembuh. Ya, saudaraku tak mau di gereja, sibuk cari uang. Dia kata, aduh, butuhlah ekonomi begini, begitu, dan begini, ya saudaraku. Dan akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Istrinya setia, akhirnya lemah, tak mau lagi datang gereja, dan akhirnya tak bergereja semua mereka. Dan akhirnya tidak tahu pindah kemana. Dan terakhir saya dengar tahun 2020 kemarin dia sudah meninggal. Saya lihat di FB, karena saya ada berteman dengan anaknya. Nah, saudaraku, hidup ini singkat. Ya, berapa tahun yang lampau? Ya, kalau dia sungguh-sungguh mungkin Tuhan berikan bisa umur panjang, mungkin bisa mujizat terjadi di dalam dirinya. Tetapi karena dia main-main dengan Tuhan, main-main dengan hamba Tuhan, ya. Firman Tuhan tadi katakan dalam Filipi, perut mereka itu, ya, Tuhannya. Apakah kita kalau mencari uang hari ini tidak mau beribadah, kita mendapatkan berlipat-lipat kali ganda? Adakah kita memiliki kebahagiaan di dalam diri ini kalau kita tidak beribadah hari ini? Tersiksa, saudara. Ya, batinnya tersiksa, jiwanya tersiksa, gelisah. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Yohanes ini, jangan gelisah hatimu. Mari kita melihat ayat yang pertama, Yohanes 14 ayat pertama. 2, 3, ya. Jangan gelisah hatimu, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jadi firman Tuhan katakan jangan gelisah hidupmu. Mengapa saudara suka gelisah? Mengapa saudara
saudara suka mempersulit diri ini? Mengapa saudara suka melakukan diri ini menjadi banyak masalah? Padahal Tuhan sudah mengatasi masalah, tapi saudara mencari-cari masalah, buat masalah, dan lain sebagainya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Tuhan. Katakan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ya, saya rindu saudara sebagai jemaat, percayakanlah Tuhan dalam dirimu. Jangan kekuatanmu, kehebatanmu, dan jangan, saudara, jangan. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya, hanya sedetik debu. Ya, kita ini sedetik debu, tidak ada apa-apanya. Tapi karena ada Roh Kudus, karena ada Yesus, kita ini ada apa-apanya, ada kuasa yang di dalam diri kita ini, ada power yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, jadi mari setiap kita yang hadir hari ini, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, firman Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tadi kan kita katakan kan kerajaan kita kan surga, ya, di rumah Bapa, surga itu banyak tempat tinggal. Amin. Sekalipun saudara sekarang tinggal di bawah jembatan, di bawah kolong, di ruli, saudara jangan sedih, ya, saudara jangan putus asa, ya, tetap semangat. Katakan tetap semangat. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kembali lagi kita ke Filipi, ya. Mari kita melihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mari kita baca 12, 2, 3, ya. Hai saudara-saudaraku yang dikasihi, kamu senantiasa sabar, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yes. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana Rasul Paulus katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Oh ya, yang hadir hari ini adalah jemaat-jemaat yang taat. Jadi setiap yang taat itu apa dikatakan? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Katakan kerjakan keselamatanmu. Ya, kerjakan keselamatan itu. Bukan tugasnya Bapak Pendeta, bukan pelayan Tuhan. Saudara sendiri yang kerjakannya. Ya, supaya saudara nanti punya rumah di surga, supaya saudara nanti juga dibela Tuhan di surga, supaya saudara dapat mahkota, ya, mahkota kemuliaan kita, ya, yang diberikan Tuhan, bukan diberikan dunia ini. Tadi juga ada berbicara tentang mahkota, tentang duniawi, ya. Saudara bersyukurlah sampai hari ini bisa taat dan setia kepada firman Tuhan, luar biasa, ya. Bahkan juga di dalam hidup kita ini mengerjakan keselamatan, kita harus takut dan gentar. Katakan takut dan gentar. Takut dan gentar. Ya, saudara harus takut dan gentar loh, ya. Wih, saudara, kalau kesaksian-kesaksian orang yang masuk surga itu, ya, ngeri. Ya, kalau Tuhan sudah bicara, oh, wih, semuanya langsung tersukur, ya, saudara. Saudara beribadah di gereja itu masih mending duduk, hanya berdiri, ya. Kalau di sana saudara tersungkur,